Di umur 27, aku bisa jadi content creator dan business owner yang secara income oke, tanpa harus stres. Aku masih bisa olahraga, spend time sama keluarga. Aku bukan dari keluarga kaya, nggak dapat warisan, nggak pernah jualan MLM, dan aku bisa capai di titik sekarang bukan karena satu momen besar yang wah, tapi karena 10 kebiasaan kecil yang aku lakukan setiap hari. Dan di video kali ini, aku bakal spill apa kebiasaan itu, mulai dari psikologi uang, cara atur duit, sampai ke tips produktivitas biar aku nggak stres. Let's go! Kalau kamu mau duitmu lancar tanpa stres, the first thing you gotta do itu stop bandingkan diri. Pasti akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses dari kita, dan percaya deh, bandingin diri itu cuma bikin kita stres, capek, dan nggak bersyukur aja. I mean like, daripada kita spend time buang-buang waktu untuk bandingin diri kita dengan orang lain, lebih baik kita bandingkan diri kita dengan versi diri kita yang dulu. Dan ini berhubungan ke habits yang kedua, yaitu abundance mindset. Kalau kamu tuh punya mindset mikir kalau uang itu barang langka yang susah banget dicari, ya kamu selamanya bakal bersusah payah, jerih payah demi mencari uang. Tapi kalau kamu tuh mindsetnya beda, kamu pikir kalau kesempatan untuk mendapatkan uang di dunia ini itu banyak, kamu bakal lebih bisa enjoy prosesnya. Aku percaya ya, kesempatan dan opportunity di dunia ini itu terlalu banyak, dan jatah kamu nggak akan berkurang cuman karena orang lain udah sukses. Oke, kalau 2 habits pertama tadi itu fokus ke mindset keuangan, 8 habits berikutnya akan lebih fokus ke cara atur duit dan juga produktivitas biar kamu bisa duitnya lancar tanpa harus stres. Tapi sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang atur duit pribadi maupun keluarga, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, habits ketiga itu naikin income. Aku perhatiin ya, banyak banget orang yang kalau misalnya butuh duit atau kurang duit, mikirnya, wah, gue harus hemat nih. Atau nggak lebih parah lagi, wah harus ngutang. Padahal solusinya tuh simple banget, naikin income. Tapi kok orang lain pada nggak kepikir? Bukannya kita nggak boleh hemat ya, tapi hemat itu ada batasnya gitu. Kamu masih harus makan kan? Nggak mungkin kamu nggak keluar duit untuk makan gitu. Nah, makanya instead of kita fokus ke gimana caranya biar kita bisa hemat sehemat mungkin, lebih baik kita fokus gimana caranya untuk kita naikin income, biar hidup kita lebih nyaman, biar kamu mau kerja pun bisa lebih fokus gitu. Setuju kan? Nah, gimana caranya untuk naikin income? Dan ini berhubungan ke habits selanjutnya, yaitu punya lebih dari 1 income. Kenapa cuman punya 1 income aja itu bahaya? Ya karena kita nggak akan pernah tahu ya kapan hidup itu kasih kita plot twist dan tiba-tiba amit-amit something happen ke penghasilan kita yang utama tersebut. Nah, ini aku kasih contoh real gitu ya. Aku kenal orang yang gajinya 25 juta lah sebulan. Nah, buat umur 20-an udah oke lah ya gitu. Which is why dia rasa aman gitu dengan kondisi dia. Dia nggak pernah kepikiran untuk cari side hustle atau freelance. Dan amit-amit, dia kena PHK. Langsung tiba-tiba income-nya hilang. Habis itu parahnya lagi, dia nggak punya dana darurat. Bayangin mau hidup gimana? Masa ngutang? Habits berikutnya itu kamu harus bisa bikin atur duit itu jadi segampang mungkin. Nah, siapa di sini yang masih mikir kalau atur duit itu artinya harus nyatetin semua pengeluaran? Kamu bayar tol lah, bayar parkir lah, beli bakso, beli gorengan. Capek banget gak sih gitu? Kan sehari bisa keluar berapa tuh duit-duit kecil tersebut? Ujung-ujungnya pasti ada yang kemis, atau malahan kamu kecapean sampai ujung-ujungnya kamu nggak catat sama sekali. Percayalah, aku juga pernah seperti itu. Makanya sekarang aku udah nggak lagi nyatetin pengeluaran-pengeluaran kecil. Dan ini bukan berarti aku boros suka-suka aku gitu ya. Tetap dikontrol, tapi caranya gini. Tiap bulan aku bakal pisahin dulu nih ke rekening terpisah khusus untuk pengeluaran sehari-hari. Misalnya, contoh doang ya angkanya, misalnya aku pisahin 3 juta sebulan. Ya udah, untuk pengeluaran hari-hari lah, aku mau jajan makan bakso, makan gorengan, aku mau pergi bayar tol, bayar parkir, semua pakai rekening khusus itu gitu. Jadi instead of aku catetin semua pengeluaran kecil-kecil, mendingan aku budgetin dulu. Dan ini kamu harus hitung budgetnya yang cukup buat kamu itu berapa. Kamu harus tahu dulu nih, biaya hidup yang cukup buat kamu berapa? Yang cukup dulu deh, jangan yang mewah-mewah gitu. Misalnya kamu perlu bayar kos-kosan, harus bayar listrik, pulsa lah, atau kamu juga butuh kebutuhan rumah tangga, beli makan lah, transportasi gitu. Dan jangan lupa untuk budgetin juga untuk senang-senang gitu, karena kita nggak mungkin hidup cuman untuk
hidup, survive gitu ya, kita pasti mau happy juga. Dan itu nggak apa-apa, tapi harus dibajetin. Nah, masing-masing orang itu pasti beda, dan itulah yang kita bajetin instead of kita nyatetin satu-satu, kan ribet banget. Nah, nggak cuman atur duit doang yang harus dibikin segampang mungkin. Kalau kamu mau bisa fokus cari duit tanpa musingin hal-hal kecil, ya kamu harus stop buang waktu untuk ngelakuin hal-hal kecil. Caranya gimana? Kalau kamu mau duit kamu lancar tanpa harus stres, ya jujur aja kamu harus banyak hemat tenaga otak, nggak cuman hemat duit. Dan jujur zaman sekarang gitu ya, ada banyak banget hal-hal kecil yang sebenarnya kamu bisa delegasikan ke AI. Pertama, soal jadwal. Nah, jujur aku dalam sehari itu bisa banyak banget meeting dan events, dan kalau aku nyatetin satu-satu, itu bakal ribet dan capek banget. Nah, makanya sekarang, let's say aku ada mau datengin ke events gitu ya, terus aku lihat posternya nih, aku bakal pencet tombol snap aja di HP Oppo, habis itu posternya bakal masuk ke AI Mindspace, dan AI-nya akan otomatis saranin untuk tambahin ke kalender, dan aku tinggal pencet approve aja, dan dia bakal langsung masuk ke kalender aku. Dan kalau lagi buru-buru, aku tinggal bilang aja, besok aku jam 3 ada meeting ya sama Vivian. AI-nya langsung ngerti dan tinggal masukin aja ke kalender. Pas lagi meeting pun, aku nggak pernah nyatet panjang-panjang lagi. Tinggal rekam aja meetingnya, habis itu masuk ke AI Mindspace, lalu buka Gemini, lalu bilang, please buat summary dan action plan dari meeting tadi. Dalam hitungan detik literally langsung jadi, dan ini tuh hemat waktu berjam-jam. Bahkan ya, buat plan trip kerjaan atau liburan juga bisa pakai AI gitu. Pertama, caranya aku snap dulu semua tempat yang aku mau pergi gitu. Nah, habis itu masuk ke AI Mindspace. Nah, habis itu aku tinggal buka Gemini, habis itu aku tinggal ketik aja prompt ini. Plan a 3-day trip to Korea, including all the places I snapped in Mindspace. Dan itinerary super lengkap langsung jadi. Dan kalau trip rame-rame, itu pasti males banget split bill-nya kan. Tapi sekarang aku tinggal foto aja, habis itu buka AI Mindspace, lalu aku ketik, please prepare a split bill including tax and service. AI-nya langsung hitungin dan kita terima jadi. By the way, buat kamu yang kepo, ini aku pakai HP Oppo Find X9, karena dia itu ada AI Mindspace, dan ini tuh berasa kayak aku punya personal assistant AI cuman dari HP aja. Biar perintilan kecil itu dikerjain AI dan kita bisa fokus ke hal-hal besar yang datengin banyak cuan. Setuju? Nah, siapa yang mau coba HP ini juga, absen di comments ya. Oke, kita lanjut. Habits berikutnya adalah aku selalu budgetin untuk pengeluaran-pengeluaran besar, biar aku nggak stres. Nah, pengeluaran besar itu sebenarnya ada dua kategori, yang tak terduga dan yang sebenarnya bisa direncanakan. Yang tak terduga itu misalnya AC rusak atau genteng rumah bocor kayak gitu. Nah, itu tuh fungsinya kita punya dana darurat. Biar kalau misalnya ada kejadian tak terduga, kita ada duit untuk beresin gitu. Nah, kalau yang bisa direncanakan itu contohnya budget untuk liburan, budget untuk traktir ulang tahun. Banyak orang kalau lihat saldo di rekening itu ada, langsung gaspol belanja. Nah, bukan berarti kita nggak boleh belanja ya, tapi kita kalau mau belanja sesuatu yang secara nominalnya relatif besar, harus dibajetin dulu guys. Contohnya nih, misalnya kamu budgetin 500.000 lah untuk budget liburan lah atau happy-happy yang agak besar kayak gitu. Nah, selama 3 bulan kamu nggak pakai nih budgetnya, ya udah kamu sisihin terus aja biar dia makin nambah. Tahu-taunya berarti setelah 3 bulan ada 1,5 juta dong gitu. Nah, tiba-tiba kamu lihat, wah ada siapa yang mau konser, harga tiketnya 1 juta. Boleh beli nggak? Ya boleh, karena budgetnya kan udah kamu siapin. Ya why not? Pokoknya budgetin itu penting banget, karena jangan sampai kamu ngutang. Dan inilah habits ke-8, yaitu jangan hobi ngutang. Nah, ini khususnya yang konsumtif ya. Misalnya kamu mau belanja ganti HP kayak gitu misalnya. Instead of kamu budgetin dulu nih, kumpulin, nabung gitu. Kamu lihat, wah pakai paylater aja 36 bulan. Yang penting kan cicilannya bisa dibayar. Atau yang lebih parah lagi, itu orang-orang yang punya mindset, kalau duit gak cukup dan ada kebutuhan, ngutang. Pokoknya guys, jauhinlah mindset utang. Pokoknya anggap kalau opsi berhutang itu nggak ada. Biar kamu maksa diri kamu untuk nyari solusi. Kalau kamu butuh duit dan duit kamu nggak cukup, artinya apa? Artinya kamu harus cari income, kamu harus cari duitnya. Ya kerjalah, freelance lah, bukan cari dengan cara ngutang. Dan of course harus siapin dana darurat, karena kita nggak akan pernah tahu ya kapan tiba-tiba kejadian yang tak terduga. Misalnya HP kamu kecolongan dan kamu harus beli HP baru kayak gitu. Nah kalau kamu punya dana darurat kan jadi enak, kamu nggak usah ngutang buat kebutuhan. Oke, habits berikutnya adalah punya circle yang positif gitu. Aku percaya kalau energi itu nular. Kalau kamu tuh tiap hari hangoutnya sama orang-orang yang males dan hobi ngeluh,
percayalah kamu bakal jadi orang yang males dan hobi ngeluh juga. Tapi kalau kamu tiap hari itu hangoutnya, nongkrongnya sama orang-orang yang hobi berkembang, suka belajar gitu, mereka produktif gitu, dan banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh, ya kamu pasti pelan-pelan bakal jadi seperti mereka juga. Kalau kamu hangoutnya sama orang-orang yang malas berkembang, ya kamu bakal stuck. Tapi kalau kamu hangoutnya sama orang-orang yang selalu mencari opportunity, yang selalu mau berkembang, percayalah kamu pasti bakal naik level. Dan habits berikutnya adalah spend more to save more. Kadang-kadang ada beberapa hal yang menurut aku worth it untuk di-spend karena bakal bikin aku jadi lebih hemat. Contohnya, aku rela spend untuk makanan sehat, atau skincare yang cocok, atau untuk olahraga. Kenapa? Karena itu bakal membantu lifestyle aku biar lebih sehat. Biar nanti aku nggak spend terlalu banyak duit untuk pengobatan atau perawatan sakit, kayak gitu. Nah, selain dari itu, aku juga rasa worth it untuk investasi di alat kerja yang mendukung produktivitas aku. Seperti HP dengan feature AI yang tadi, karena menurut aku worth it banget, karena benar-benar bikin aku gampang fokus dan kerjanya juga jadi lebih cepat tanpa harus stres. Oke, kalau sejauh ini aku udah share nih habits produktif yang bisa bantu kamu duitnya lancar tanpa harus stres, hati-hati, karena di luar sana banyak banget nasihat-nasihat sesat, dan jangan sampai kamu terjebak apalagi percaya dengan nasihat-nasihat ini. Apa aja itu udah aku share semua di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton biar kamu nggak kejebak juga. Oke? Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.